Kehidupan ruh sebelum alam kandungan. Salah satu pembahasan yang paling menarik tentang ruh adalah keberadaan ruh sebelum alam tempat kita berada sekarang. Sebagian filosof dan ilmuwan yang percaya akan adanya kehidupan ruh sebelum alam ini, berpendapat bahwa reinkarnasi itu memang terjadi. Mereka mengatakan bahwa ruh manusia hidup pada alam-alam terdahulu dengan menggunakan jasad yang berbeda-beda, dan meninggal berkali-kali sampai akhirnya mencapai kesempurnaan dan memperoleh kebebasan. Terus bagaimana dengan pandangan Islam melalui ayat-ayat Al-Quran dan riwayat hadis-hadis masyhur serta mutawatir terkait beberapa alam sebelum alam kandungan? Tak lupa kita sajikan juga pengalaman spiritual dari orang-orang soleh yang terdahulu terkait alam-alam sebelum alam kandungan ini. Selamat datang kembali di channel kami, Bagindo Ali. Sebelum kita lanjut ke pembahasan berikutnya, mohon bantuannya untuk subscribe channel ini, agar channel ini bisa berkembang dengan dukungan saudara dan sahabat semua. Mari kita lanjut ke pembahasan berikutnya. Mereka mengatakan bahwa ruh manusia hidup pada alam-alam terdahulu dengan menggunakan jasad yang berbeda-beda, dan meninggal berkali-kali sampai akhirnya mencapai kesempurnaan dan memperoleh kebebasan. Mereka tidak dapat menjelaskan semua ini dengan dalil-dalil yang pasti. Kesimpulan mereka didapat hanya dari hasil hipnotis atau magnetisme. Penulis buku Ruh misalnya, yang merupakan salah satu pendukung dari Prupakor, menulis masalah ini pada halaman 9, dengan judul, Kehidupan Berantai. Ia menceritakan pendapat Kalnel Ruka tentang reinkarnasi. Pada hipnotis atau magnetisme, orang yang dijadikan tikus percobaan disebut suyet atau subyek. Kalnel Ruka dalam penelitiannya memilih orang-orang yang sangat perasa dan bisa dipercaya. Begitu ia terlena dalam hipnotis, ia benar-benar berada dalam kekuasaan Ruka. Di antara orang-orang ini, ada seorang gadis berusia 18 tahun bernama Josephine, yang lebih menarik perhatian Kalnel. Suatu hari, ketika ia berada dalam hipnotis, Ruka menyuruhnya untuk mengenang kembali masa lalunya, masa ketika ia masih kanak-kanak. Tanpa disadari, mimik dan keadaan Josephine mulai berubah, lalu ia menceritakan cerita-cerita legenda dan dongeng-dongeng putri dan pangeran, yang pernah diceritakan neneknya pada masa kecilnya. Kalnel benar-benar ahli dalam bidangnya. Dalam pekerjaannya yang telah ia geluti bertahun-tahun, ia berhasil mengembalikan pasien-pasiennya ke masa lalu, sampai mereka terlena dalam masa lalunya, dari buayan ibu sampai dewasa dan menceritakannya kepada Ruka. Yang menarik, ketika mereka menceritakan masa lalunya dan sampai pada satu kejadian, secara tidak sadar, keadaan mereka berubah menjadi apa yang mereka alami sebelumnya. Contohnya, seorang ibu ketika menceritakan kisahnya dan sampai kepada masa ia mengandung, ia mulai menangis dan merintih kesakitan, persis seperti yang ia alami dahulu. Lainnya, ketika menceritakan masa ia sakit, raut mukanya mulai berubah dan tampak seperti menahan rasa sakit. Contoh berikutnya, ketika pasien itu disuruh oleh Ruka untuk mengenang masa ketika ia belajar membaca dan menulis, tanpa disadari juga, ia mulai mengambil pena dan menggerakkan tangannya. Anehnya tulisan yang ia tulis mirip dengan tulisan masa lalunya. Kita kembali kepada Josephine, yang masih terlena dalam hipnotis Ruka. Ketika Josephine disuruh untuk mengenang masa lalunya, Ruka menambah kekuatan magnetisnya. Ia menyuruh Josephine kembali kepada masa kanak-kanaknya, lalu ia suruh untuk mengingat saat ia belajar bicara dan akhirnya disuruh untuk mengenang saat-saat ketika ia menyusu pada ibunya. Tapi tampaknya kekuatan Ruka terlalu besar. Ia terkejut ketika Josephine diam dan tak menjawab sama sekali kepada isyarat-isyarat magnetisnya. Josephine hilang dalam peredaran ruang dan waktu. Ruka gelisah. Untuk beberapa menit tak terlihat jawaban dari Josephine. Ia berpikir keras, akhirnya ia sadar bahwa nampaknya Josephine telah pergi jauh melampaui batas yang ia suruh. Josephine telah kembali pada zaman sebelum ia lahir.
Kejadian ini berlangsung begitu cepat dan sangat mengherankan. Ruka kemudian menulis, dalam penelitian ini saya berhasil menemukan teori baru dalam psikologi, yang tidak bisa dijelaskan dengan hal-hal lahiriah, dan saya harap dalam masa yang akan datang, dengan percobaan dan penelitian berturut-turut, saya akan bisa menjelaskan teori ini. Tampaknya Kalnel benar, ia adalah orang pertama yang berhasil mengembalikan seseorang ke masa lalu, bahkan sampai melewati batas, dengan mengembalikannya ke alam yang gelap, sunyi dan penuh rahasia sebelum kelahiran. Mungkin Anda penasaran, bagaimana kisah Josephine ini akhirnya. Josephine kini tinggal di dunia kita sekarang ini, dan keheranan dengan peristiwa di atas yang ia alami. Ruka, tanpa disadari dalam hipnotis dan kekuatan magnetisnya, berhasil mengembalikan gadis itu ke masa lalunya, dan ketika Josephine lelap dan hilang dalam alam yang fana, kejadian lain menimpa. Satu suara yang aneh, yang tampaknya keluar dari makhluk yang aneh juga, sayup-sayup terdengar. Suara aneh seorang tua, gagap, perlahan-lahan keluar dari mulut gadis 18 tahun, Josephine. Kalnel heran dan ketakutan tetapi dengan rasa ingin tahu yang dalam, ia bertanya kepada orang tua tadi, "Siapa kamu? Perkenalkan dirimu." Lalu terdengar suara mengalun dari alam yang entah dari mana asalnya. Andai saja Ruka berhasil untuk terus berhubungan dengan orang itu, niscaya ia akan mengungkap lebih banyak rahasia-rahasia yang menggelitiknya. Tapi orang tua yang berbicara lewat Josephine tadi mula-mulanya terdiam. Lalu setelah beberapa saat, kembali terdengar suara yang bergetar dan aneh itu berkata, "Tetapi sekelilingku gelap gulita, di mana-mana hanya hitam dan aku tak bisa melihat sesuatu pun." Ruka mengerahkan segala kekuatan magnetisnya, sampai lama-kelamaan orang tua itu berbicara dengan tenang dan berkata, "Sekarang aku berdiri di depanmu, apapun yang ingin kau ketahui, tanyalah aku." Ruka, tanpa rasa takut, malu ataupun segan, segera mengajukan pertanyaan bertubi-tubi tentang keadaan orang itu, dan orang itu dengan suara yang mirip auman macan kumbang menjawab satu persatu. "Namaku Jean Claude," katanya. "Aku dilahirkan di Sanwan. Setelah habis masa belajarku, pada usia 18 tahun aku masuk dalam dinas militer, dan tergabung dalam rayon 7 divisi gudang mesiu," jawabnya. Kemudian orang tadi menceritakan seluruh kenangan masa dinas militernya. Ruka yang berdiri di depan Josephine melihat bagaimana Josephine menggerakkan tangannya seolah-olah ia memiliki kumis yang gamblang dan memutar-mutarnya. Dan tidak usah dijelaskan lagi bahwa mungkin orang tua yang menceritakan masa mudanya melalui mulut Josephine itu adalah ruh Josephine yang pada ratusan tahun lalu hidup pada tubuh dan dalam bentuk yang lain, yakni seorang laki-laki yang kembali dari alam kematian, dan kini berdiri di depan Ruka, menceritakan riwayat hidupnya. Orang tua itu lalu meneruskan riwayat hidupnya. Dia berkata, "Setelah masa dinasku habis, aku kembali ke kotaku." Ia kemudian menceritakan seluruh masa lalunya secara detail dan terperinci, sampai-sampai ia menceritakan bahwa ia tidak pernah menikah, tetapi pernah berhubungan dengan seorang kekasih dan melewati masa hidupnya bersamanya. Dan sepertinya pada usia 70 tahun disebabkan oleh satu penyakit, akhirnya ia meninggal. Kini kita berhadapan dengan masalah yang benar-benar menggoncangkan kita. Bagaimana mungkin, untuk pertama kalinya, ruh seseorang yang masih hidup dikembalikan pada masa lalu dengan hipnotis, dan akhirnya menembus perbatasan, mengelana di alam sebelum kelahiran, alam yang gelap dan menampakkan dirinya dalam bentuk seorang laki-laki tua yang setelah 70 tahun hidup, berhijrah ke alam keabadian dan dari dunia orang-orang mati berbicara dengan kita. Apa-apa yang dibicarakan orang tua itu pada Ruka adalah kata-kata seorang yang telah mati yang dari balik kubur sampai kepada telinga kita. Dari pertanyaan-pertanyaan Ruka, kita mengetahui bagaimana orang tua itu kembali dan menetap dalam tubuh Josephine.
Orang tua itu berkata, setelah aku rasakan bahwa aku telah mati, kemudian aku lihat, aku berpisah dari tubuhku, dan untuk beberapa saat aku termangu, melayang-layang dalam ruang tak terbatas, meninggalkan tubuhku yang diam tak bergerak, tergeletak di sebuah sudut. Ruhku terpencar berai pelan-pelan mulai menyatu dan membentuk sebuah rupa dan bentuk yang baru, alam yang baru, gelap gulita dan aku terdiam di dalamnya. Dalam keadaan ini, tidak lagi kurasakan rasa sakit atau kesusahan, tak bisa aku katakan untuk berapa lamanya aku terkurung dalam keadaan itu, sampai akhirnya beberapa berkas cahaya mengelilingiku, cahaya yang mula-mula redup itu menerangiku, dan aku pikir bahwa aku telah hidup kembali. Tapi ternyata aku salah. Memang betul aku telah hidup lagi, tapi tidak dalam bentukku terdahulu. Aku lahir kembali dengan bentuk dan rupa seorang anak kecil, yang kelak diberi nama Josephine. Dan perlahan-lahan ketika aku masih melayang di alam kegelapan, sebuah sosok menghampiriku, sosok itu Josephine, dan tanpa kusadari aku mengelilingi sosok itu sampai akhirnya tibalah saat kelahiran anak itu. Aku menetap dalam tubuhnya sampai 7 tahun. Selama itu bisa ku saksikan peristiwa-peristiwa di alam gaib melalui anak itu yang kelak semuanya terlupakan. Ketika sampai ke sini, satu pikiran baru hinggap di kepala Ruka, dan ia berusaha untuk terus melanjutkan percobaan dan penelitiannya. Ia berusaha untuk mengembalikan orang tua tadi ke masanya, bahkan menembus kembali batas kelahiran dan mengirimnya ke masa sebelum ia dilahirkan, seperti apa yang ia lakukan terhadap Josephine. Lalu ia lihat, apakah ia hidup pada sebelum masa itu dengan bentuk dan rupa yang lain. Kalnel segera tenggelam dalam pekerjaannya, dan dengan cara yang sama dengan yang ia lakukan pada Josephine ia mulai mengerahkan kekuatan magnetisnya terhadap orang tua tadi. Bisa kita lihat, bahwa seorang yang masih hidup, mengerahkan tenaganya dan menjadikan orang yang sudah mati, sebagai tikus percobaannya, betul-betul kita berada dalam dunia yang aneh. Orang tua itu, sesuai perintah Ruka, kembali kepada masa lalunya, dan secara terbalik mengembara dalam kisah hidupnya, hingga akhirnya sampai pada masa ia dilahirkan. Setelah 3 jam berusaha akhirnya Ruka berhasil membuatnya menembus alam pasca kelahiran dan kembali pada satu generasi, dan disinilah alam kegelapan yang dulu terjadi terulang kembali, alam sebelum kelahiran. Tanda-tanda alam itu mulai muncul. Saat Ruka tidak tahu apa yang akan terjadi, tiba-tiba terdengar suara parau muncul dari seorang wanita tua, suara yang bergetar menahan rasa sakit. Tanpa rasa takut, Ruka segera mengajukan pertanyaan, seperti yang ia ajukan pada orang tua tadi, "Siapa Anda? Perkenalkan dirimu." Suara serak nenek tua, yang tentu saja keluar dari mulut Josephine itu terdengar menjawab, "Sangat gelap sekali di sini, di sekelilingku berkeliaran arwah dan hantu-hantu gentayangan." Nenek tua itu tidak seperti orang tua terdahulu yang menjawab pertanyaan-pertanyaan Ruka dengan bicara yang panjang lebar, karena itu Ruka mengerahkan kembali seluruh kekuatannya, sampai akhirnya si nenek kelihatan tenang dan menceritakan pengalaman hidupnya. Kita tinggalkan nenek itu, harus saya ingatkan kembali bahwa kita sedang menghadapi masalah yang besar. Ruh seorang gadis 18 tahun bisa kembali pada masa sebelum ia dilahirkan sebagai seorang laki-laki tua yang menceritakan pengalamannya kepada kita. Lalu ruh yang sama ini juga melesat kembali pada generasi sebelumnya, dan kali ini dalam bentuk seorang nenek menampakkan dirinya pada kita. Dan secara keseluruhan, kita telah berhubungan dengan ruh orang-orang yang telah mati bertahun-tahun lalu. Dari segi lain, seluruh orang ini, mereka yang telah mati itu, sepanjang zaman menggunakan ruh yang sama. Pada hakikat ruh Josephine ini telah muncul 3 kali ke dunia dalam bentuk yang berbeda-beda. Masalah ini menunjukkan kepada kita bahwa pada suatu saat, dari keyakinan yang dihasilkan oleh percobaan-percobaan ini,
kita bisa menganggap bahwa dikarenakan dosa-dosa yang telah dilakukan, ruh itu harus kembali lahir ke dunia dan terpaksa harus tinggal dalam benua bertanah ini. Seperti yang telah kita katakan, mereka yang percaya akan reinkarnasi, membenarkan reinkarnasi itu dalam tulisan-tulisannya. Pembicaraan kita masih pada nenek tadi, nenek yang dihinggapi oleh ruh Josephine sebelum orang tua tadi. Kalnel yang dengan setia mendengarkan semua itu menuliskan hal ini dalam bukunya, yang akan kita kutip. Nenek itu memperkenalkan dirinya sebagai Philuman Cartron. Supaya saya bisa meneruskan penelitian saya memperdalam pengaruh hipnotis saya kepada Josephine, dan saya mengingatkan kepadanya akan wajah asli dari Philuman sehingga bisa mengingat badan yang ia tinggali 2 generasi sebelumnya. Sejak itu ruh nenek itu kelihatan tenang dan bebas, namun dengan lagam bicara yang kering ia mulai berbicara. Ia mengatakan kepada saya bahwa ia dilahirkan pada tahun 1702 Masehi. Ketika belum menikah namanya adalah Philuman Sarpini. Ia tidak begitu disukai oleh orang-orang setempatnya. Pada tahun 1732 ia bertemu dengan seorang pria bernama Cartron di Soviet. Dengannya ia mengikat janji pernikahan, darinya pula ia melahirkan 2 anak yang kemudian meninggal. Kemudian ia bercerita bahwa sebelum itu, yakni sebelum ia dilahirkan, ruh menetap dalam badan seorang gadis kecil, yang pada usia kanak-kanaknya meninggal dunia. Ia lalu kembali pada generasi sebelumnya lagi, sebagai seorang laki-laki berdarah dingin yang membunuh banyak orang. Dari sini bisa disimpulkan, bahwa untuk menebus dosa-dosanya sebagai pembunuh ia harus hidup kembali ke dunia ini. Dan ketika ia tinggal dalam badan gadis kecil tadi, ia tak sempat untuk melakukannya, karena meninggal lebih dahulu tanpa ia sempat mengurangi dosa-dosanya. Pada saat itu juga, semangat untuk membunuh yang mengganggunya telah hilang. Ruka lalu menulis, sejak itu, saya tidak bisa meneruskan penelitian saya, karena Josephine yang merupakan faktor asli dari percobaan saya berulang kali menjerit dan menghentak-hentakkan kedua kakinya, seolah-olah ia menahan rasa sakit yang dalam. Melihat keadaan Josephine seperti itu, saya tidak tega untuk melanjutkan pekerjaan saya dan membiarkannya dalam keadaan seperti itu. Hal yang menarik bahwa pada seluruh penelitian yang tidak ada duanya ini, Ruka meminta bantuan seorang gadis bernama Louise yang bisa melihat keadaan dan tingkah laku ruh, untuk menjaga Josephine dan berada di sampingnya, setiap kali ia melakukan percobaan hipnotis. Menurut pengakuan Louise, ketika Josephine menceritakan masa kecilnya, ia melihat segumpalan mendung kecil atau segumpal awan tipis di sekitarnya, yang lama-kelamaan, bersamaan dengan kembalinya Josephine ke alam lalu, awan itu semakin menipis dan pudar. Ketika Ruka mendengar hal ini, ia teringat ucapan orang tua tadi yang mengatakan bahwa selama 7 tahun ia bisa melihat kejadian-kejadian di alam arwah dan alam gaib tadi dari tubuh Josephine, yang kemudian hari ia tak bisa mengingatnya sama sekali. Pendapat Gabriel Delon mengenai alam sebelum alam ini, Gabriel Delon yang merupakan ahli di bidang ruh pekerjaan Ruka dalam karya terkenalnya menulis, Ruka tidak hanya berhasil menggugah kembali kenangan lama yang sudah terhapus, atau juga mengembalikan kepada kehidupan sebelumnya, tapi Ruka juga berhasil melakukan sebaliknya, dengan mengirim ruh itu ke masa yang lebih depan sehingga bisa melihat apa yang akan terjadi dan peristiwa yang akan menimpanya. Maurice Maeterlinck, cendekiawan dan filosof besar abad ini, dalam bukunya, ia menulis hal-hal yang berhubungan dengan ruh. Itu begitu menghormati Ruka dan mengatakan, Kalnel adalah seorang ilmuwan yang cerdas dan keingintahuannya akan kebenaran begitu besar, dan dengan ketulusan yang ia punyai, tidak mungkin ia memaksakan kehendaknya pada orang lain. Penulis ini, juga demi mempertahankan kepercayaan reinkarnasinya, ia menulis satu kejadian yang ia riwayatkan benar. Pada buku Ruh, halaman 24, ia menulis, ada kisah lain mengenai hal ini.
Gabriel Delon, ahli ruh terkenal dunia dan kepala Persatuan Ahli-Ahli Ruh Prancis itu dalam salah satu bukunya menceritakannya kepada kita, yang kemudian dari situ ia memastikan adanya kehidupan ruh setelah kematian. Pada Juli tahun 1919, seorang ibu, kita sebut saja Ibu B, mendatangi Farquhar, seorang penulis kenamaan Prancis, yang juga pengarang buku telepati. Ia menceritakan kisah aneh yang ia alami padanya. Saya mempunyai seorang putra yang sangat saya senangi. Ketika berumur 18 tahun, ia berangkat ke medan tempur dan gugur di sana. Beberapa waktu kemudian, suamiku menyusulnya. Tinggal aku sendiri, dan seorang putriku yang sudah bersuami. Kisahku ini banyak berkaitan dengannya. Putraku bisa dibilang tak ada duanya di dunia ini. Kekuatan hafalannya yang luar biasa dan kepintaran yang tiada membuatnya. Dengan kata lain, Maeterlinck mengatakan bahwa semua yang dijadikan suyet atau tikus percobaan tadi, melakukannya dengan sukarela dan senang hati, berbeda dari teman-temannya. Dikarenakan tulisan-tulisan dan peran sertanya dalam panggung politik, ia menjadi terkenal. Ketika Perang Dunia I meletus, putraku dengan sukarela menawarkan dirinya untuk berjuang demi negaranya. Kecakapan dan keberaniannya dalam berperang membuatnya dikagumi komandannya. Berkali-kali ia mendapat tanda penghargaan, sampai satu saat, ketika luka besar menganga di tubuhnya, ia meninggal setelah sempat dirawat di rumah sakit. Kabar menyedihkan itu kuterima melalui surat dari seorang temannya. Ia menulis bahwa setelah melalui upacara dan adat istiadat resmi, jenazah putraku dikebumikan di suatu tempat. Untuk meyakinkanku, kutulis sebuah surat pada pendeta di daerah tersebut. Setelah mendengar dari beliau sendiri, barulah aku yakin. Pendeta itu dalam suratnya mengatakan supaya aku tidak perlu khawatir. Ia tegaskan bahwa putraku mati syahid dalam keyakinannya terhadap agama Isa Al-Masih. Aku sendiri pergi ke kuburannya. Meletakkan karangan bunga di pusarnya. Ketika aku membaca doa untuknya, sebuah firasat gaib muncul di pikiranku. Mungkin saja ini bukan yang sebenarnya. Sampai satu malam, aku bermimpi berada di tengah jalan yang tidak kukenal. Di depanku tampak rel kereta. Aku menghampirinya. Ketika sudah dekat, kurasakan ada kekuatan gaib menarikku. Aku terbawa olehnya. Di satu titik aku terhempas, dan tanpa kuingini, aku terjatuli dan duduk bersimpuh di antara kedua lututku. Tanganku mengobrak-abrik tanah di depanku, menggalinya. Sampai tiba-tiba, terlihat tangan seorang serdadu yang sudah meninggal. Semakin dalam aku menggali, kulihat kaki serdadu itu. Serdadu yang dikubur tanpa peti mati. Dengan kesungguhan yang tinggi aku gali kuburan itu sampai akhirnya kulihat sebuah wajah. Wajah yang dekil, dikuburkan tanpa wewangian atau bunga-bunga yang indah. Kuamati wajah itu, semakin kutatap yakinlah aku bahwa jenazah itu adalah putraku. Di alam mimpi itu aku langsung sadar bahwa aku dibohongi dan jenazah putraku dikuburkan tanpa upacara atau adat istiadat resmi. Setelah aku terbangun, aku segera berpikir untuk pergi ke tempat itu dan mencari kuburan putraku. Begitu cepatnya aku mengambil keputusan. Setelah meminta izin dari pihak militer, aku segera berangkat ke tempat yang disebutkan oleh pendeta tadi sebagai kuburan putraku. Aku bertanya kepada seluruh penduduk tempat itu, tapi tak ada seorang pun yang mengetahui kuburan atau perihal putraku. Malahan mereka menganjurkan supaya aku tidak menghabiskan waktuku untuk mencarinya. Ketika aku betul-betul putus asa, kejadian aneh menimpaku. Dalam perjalanan pulang, aku berpapasan dengan sebuah rel kereta api yang persis seperti apa yang kulihat dalam mimpiku. Segera aku bergegas menuju tempat yang dalam mimpiku kulihat kuburan anakku. Dengan bantuan dua orang buruh, aku menggali tempat itu.
Pertama-tama aku dapatkan tangannya, lalu kakinya dan akhirnya seluruh jasadnya kami keluarkan dari kuburan itu. Persis seperti yang kulihat di mimpiku, wajah yang kotor, dekil dan kusam. Aku segera tahu bahwa jenazah itu adalah jenazah putraku. Untuk beberapa hari aku menetap di tempat itu supaya bisa menguburkannya dengan peti mati dan melalui upacara-upacara keagamaan. Hari itu aku melihat semua yang kulihat dalam mimpiku terjadi, satu demi satu, secara terperinci dalam alam nyata ini. Beberapa bulan kemudian, pada satu malam, kembali aku melihat mimpi yang aneh. Putraku dengan seragam tentara dan wajah yang selalu kukenang datang dalam mimpiku. Ia berkata, "Ibuku sayang, janganlah mengkhawatirkanku, aku akan kembali padamu, tetapi tidak di sisimu, melainkan di sisi saudara perempuanku." Ketika aku terbangun, aku tidak bisa menafsirkan mimpiku itu. Apa arti kalimat ini bahwa ia akan kembali padaku? Apalagi setelah ia tambahkan bahwa ia tidak akan menetap di sampingku, melainkan di rumah saudara perempuannya. Selang kemudian, putriku yang telah bersuami, yang sudah lama belum melahirkan keturunan mengunjungiku. Dengan serta-merta ia berkisah kepadaku, "Ibu, semalam aku bermimpi aneh. Aku lihat saudaraku dengan badan yang kecil seperti anak-anak duduk di kamarku, dan bergembira bermain dengan permainan-permainan yang aku berikan padanya. Aku tak sanggup untuk memahami arti mimpiku itu, karena itu aku datang kepadamu." Gabriel Delon, penulis buku itu melanjutkan, "Kita sekarang berhadapan dengan ruh yang muncul dalam mimpi dua orang yang mengabarkan sebuah berita. Dengan kata lain, ruh itu datang kepada ibu dan saudaranya untuk mengabarkan kedatangannya kembali ke dunia ini. Khususnya kepada saudaranya, dengan menunjukkan bentuk dan rupanya ketika datang nanti. Karena itu, kita harus menempatkan masalah ini dalam ramalan-ramalan ruh yang kembali muncul ke dunia ini dan mengabarkannya sebelumnya." Kita kembali pada kisah Ibu B. Hari itu aku tidak bisa menjelaskan kepada putriku takbir mimpi yang dia lihat. Tapi malam kemudian kembali aku lihat putraku dalam mimpiku. Keadaan seperti itu berulang kali terjadi, sampai suatu hari putriku mengabarkan padaku bahwa ia tengah mengandung. Aneh memang setelah bertahun-tahun ia tidak bisa melahirkan anak, hari itu ia datang padaku dengan wajah gembira. Aku sangat terkejut mendengar ini. Keherananku bercampur rasa haru dan suka. Waktu pun berlalu, hingga masa kelahiran cucuku sudah dekat. Suatu hari aku tertidur, dalam tidurku kulihat putraku, tapi tidak lagi dengan rupa dan bentuknya terdahulu. Ia lebih mirip anak kecil yang masih memerlukan dekapan hangat ibunya. Anak kecil yang baru dilahirkan oleh putriku. Rambutnya hitam dan matanya kebiru-biruan, tatap matanya persis tatap mata anakku ketika masih kecil. Aku tenggelam dalam keheranan, segera aku melamunkan kenangan-kenangan masa kecil putraku. Sejak itu semakin kuperhatikan, semakin dekat ia mirip putraku, tingkah lakunya, mirip dengan tingkah laku putraku ketika berusia seperti anak itu. Aku merasa bahwa Tuhan menganugerahkan kepadaku putraku kembali dalam keadaan yang baru. Hanya saja ia harus kembali melewati masa-masa yang panjang, masa kanak-kanaknya. Aku sangat senang. Barulah aku tahu takbir mimpiku kini. Dan aku tahu mengapa putraku mengatakan padaku bahwa ia akan kembali ke dunia ini. Saya harap para pembaca memperhatikan hal ini, bahwa penulis bermaksud untuk menjelaskan bahwa ruh manusia hidup dalam berbagai bentuk di dunia ini, dan pada setiap tahap, ia mempunyai keistimewaan dan keadaan yang berbeda. Sampai akhirnya mencapai kesempurnaan. Menurut apa yang akan kita bahas kemudian, pandangan seperti ini tidak benar dan tidak berdasar.
Golongan lain mengatakan bahwa kita tidak mengetahui keadaan ruh sebelum alam ini. Apa-apa yang terlihat dari hasil hipnotis atau kekuatan magnetisme tidak bisa dijadikan pegangan atau alasan. Mungkin saja, ruh jahat atau setan guna menyesatkan manusia dari jalan yang lurus yang menampakkan dirinya dan muncul dalam tidur-tidur magnetis. Dari segi lain, tidak diragukan lagi bahwa ruh memang ada sebelum alam ini, karena itu satu-satunya jalan untuk bisa percaya hal ini dan mengenalnya dengan baik adalah melalui agama Islam, dan dari sudut pandang akal kita mengetahui bahwa apa yang dikatakan oleh agama ini semuanya benar. Lalu kita lihat, apa pandangan Islam mengenai ruh dan penciptaannya. Dan bagaimana Islam menjelaskan kehidupan ruh sebelum alam ini. Karenanya para ulama Islam guna menjelaskan hal ini, pertama-tama mereka mencari dalam Al-Quran dan hadis-hadis, lalu menelitinya dan menyelesaikan masalah ini melalui jalan ini. Lalu menyesuaikan akidahnya tentang penciptaan ruh dengan aturan Islam. Karena itu jika hipnotisme atau penemuan-penemuan gaib dan magnetisme sesuai dengan keyakinan mereka, mereka terima. Sebaliknya jika tidak, menurut pandangan mereka, hal itu tidak bisa dipercaya. Karena itu, satu-satunya jalan yang kita miliki, adalah kita lihat pandangan Islam mengenai hal ini, dan bagaimana Islam menjelaskannya. Untungnya, ajaran Islam tidak hanya sesuai dengan akal ataupun logika, tapi juga dari hasil-hasil hipnotisme dan lain-lain, banyak yang mendukung pandangan dan kebenaran Islam. Saya akan menceritakan kisah-kisah yang berkenaan dengannya setelah membicarakan pandangan Islam mengenai hal ini. Pandangan Islam tentang kebenaran ruh sebelum alam ini. Di dalam Islam banyak dijelaskan keberadaan ruh sebelum alam ini, dikatakan bahwa alam ruh sebelum alam ini sekitar 2000 tahun lamanya. Islam juga menyebutkan alam lain yang disebut alam zar. Diceritakan bahwa pada alam zar, Tuhan mengambil ahad dan perjanjian dari makhluk-makhluknya. Kejadian alam itu menurut apa yang dituturkan oleh ulama Sunni dan Syiah sebagai berikut, Tuhan menciptakan seluruh ruh manusia sejak Nabi Adam AS. Sampai hari kiamat tanpa ruh itu bergantung pada sesuatu pun. Kemudian ruh itu hidup selama 2000 tahun sampai Tuhan menciptakan badan-badan yang sangat kecil tetapi cermat. Badan-badan itu diciptakan seperti badan-badan kita sekarang, lalu Tuhan masukkan ruh-ruh itu ke badan-badan itu. Alam yang pertama ketika ruh hidup tanpa bergantung pada yang lain disebut alam arwah dan alam kedua disebut alam zar atau alam mitsa. Tafsir Fahru Razi ketika menerangkan surat Al-A'raf ayat 173, menyebutkan beberapa riwayat dan hadits yang bersanad sahih menurut beliau, dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda ketika Tuhan menciptakan Nabi Adam, Tuhan mengusap punggung Nabi Adam, dan dari punggung itu keluar seluruh keturunan Nabi Adam sampai hari kiamat berupa butiran-butiran kecil. Alamah Majlisi dalam Kitab Tauhid Bab 11 dan Kitab Iman dan Qur Bab ketiga dari Kitab Bihar Al-Anwar serta penulis Tafsir Nur As-Sakolain dan Tafsir Al-Burham pada keterangan surat Al-A'raf ayat 173 meriwayatkan puluhan hadits yang memperkuat hadits di atas. Riwayat-riwayat tadi dan kepercayaan baik ulama Sunni dan Syiah menjelaskan bahwa Tuhan menciptakan seluruh ruh manusia 2000 tahun sebelum badannya diciptakan dalam bentuk butiran kecil yang kemudian hidup di alam zar. Lalu ketika Tuhan menciptakan Nabi Adam, atau sebelum itu, Tuhan ciptakan badan-badan kecil seperti badan kita sekarang ini, dan sejak itulah ruh hidup bersama badan-badan kecil ini di alam zar sebagaimana kita hidup sekarang. Mereka berhubungan satu sama lain seperti layaknya kita sekarang.
Dari ayat dan riwayat di atas bisa disimpulkan bahwa ruh manusia pada alam sebelum alam ini, bertemu dengan ruh-ruh lain yang kemudian membawa pengaruh di alam sekarang ini. Kadangkala kita merasa kenal atau dekat dengan seseorang yang tidak kita kenal, yang mungkin disebabkan oleh hubungan ruh di alam lalu tersebut, walaupun ia lupa di mana dan bagaimana ia pernah melihat orang itu. Syekh Saduk dalam bukunya, I'tiqadat mengatakan, Imam Shadiq alaihi salam bersabda, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan ruh-ruh itu saudara sebelum badan-badan mereka diciptakan. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang mulia bersabda bahwa ruh-ruh yang hidup pada masa sebelum alam ini mengenal satu sama lain, dan karena itu siapapun di dunia ini, ketika melihat orang dari golongannya akan tergetar hatinya untuk berbagi rasa dengannya, sepertinya ia merasa bahwa ia kenal dengannya. Keadaan yang sebaliknya akan terjadi jika ruh-ruh itu tidak saling mengenal di alam itu. Bersambung di video berikutnya. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Semoga bermanfaat, agar tidak ketinggalan lanjutan kisah ini di video berikutnya. Mohon untuk subscribe dan dibunyikan loncengnya, serta dibagikan ke saudara-saudara kita.